Oke, uh, kita lanjutkan ke hitungannya ya. Contoh 7. A capacitor parallel plates ya, paralel itu sejajar, has two plates size 2 times 3 cm which separated distance 2 mm. Capacitor connected with power supply 6 volt. After capacitor fully charged, then the connection is released from battery. How much? A. Capacitance of capacitor if between plates filled by air. B. The charge of each plate. C. Capacitance of capacitor if between plates inserted by paper. D. The potential difference between plates after insert by paper. E. The permittivity of the electric medium. F. The strength of electric field before and after insert by paper. Oke. Pertama, Candy, apa yang diketahui Candy? Ukuran untuk cari apa ini? Maksudnya untuk cari apa? Diketahui. Kalian. Betul. Ukuran itu untuk cari A ya, yaitu luas. Berapa luasnya jadi? Berapa luasnya Candy? 6 cm persegi dijadikan meter persegi berapa? 0,6. 0,6. Dah, kali 10 pangkat min 4 dong. Ya. Oke. Tegangan 6 volt apa lambangnya, Candy? Bingung, Pak. Tegangan itu lambangnya V ya. V-nya 6. Oke, terpisah. Terpisah itu D ya, distance ya. Dijadikan meter. Setelah kapasitor penuh lalu hubungan diputuskan. Ingat ya diputuskan ya. Ini akan membuat Q absen sama dengan Q0. Ya. Oke. Yang A, kapasitansi kapasitor bila di antara plat berisi udara. Itu saya langsung jawab aja ya. Jawab yang A. Itu yang ditanyakan adalah C0. Ya. Rumusnya C adalah epsilon A per D. Karena dia berisi udara, maka ya, itu lambangnya adalah 0, ada nolnya ya. Oke, ada nolnya. Oke, tinggal dimasukkan. Epsilon 0 berapa? Ada yang tahu? Epsilon 0 lambangnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Candy, A-nya berapa tadi Candy? 6. Harus meter Candy. 6 kali berapa? 6 kali 10 min per. Ya. D-nya berapa jarak pisahnya? 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, silakan dicari coba Candy. Silakan Candy ditunggu.
Yang B ya nanti ya, untuk muatannya Anda cari dengan cara Q sama dengan C kali V. Karena ini muatan yang dicari merujuk ke jawaban A, berarti ini pada udara ya. Oke, Anda cari coba. Cantika nggak hadir ya? Ada kabar Cantika? Ah, 26,55 kali 10 pangkat min 13, Pak. Ya, 26,5 kali 10 pangkat min 13 farad. Ya. Nah, ini kalau dirubah ke min 12 berarti 2,65 kali 10 pangkat min 12 farad. Nah, kalau untuk awalan 10 pangkat min 12 itu bisa berubah menjadi piko atau P ya. Piko farad. Kalau untuk kapasitor banyak persatuan piko ya. Any question? Oke, sekarang kita buat Q0-nya. C0-nya 2,65 kali 10 pangkat min 12. Ya, V-nya berapa Candy? 6. V-nya 6, betul. Jadi jawabannya berapa? Saya langsung aja ya. 15,9 kali 10 pangkat min 12 kolom ya. Oke, yang C sekarang. Kapasitansi kapasitor bila di antara plat di sisi kertas, berarti C aksen sama dengan E aksen A per D. Ya, ini bisa kita singkat sebagai C aksen sama dengan ER kali C0. Kita buat ya, C aksen sama dengan ER-nya berapa Candy? 3. ER-nya 3 dikalikan C0. C0 tadi dari jawaban A berapa? 2,65. Ya, 2,65. Berarti berapa jawabannya? 7,95. 7,95. Ya. Any question about this? If not, I want to erase the screen. I give you time to write.
Pak, mati lampu, Pak. Oke. Oke, I erase the screen ya. Okay, we continue to answer the D ya. Oke, bagaimana mencari beda potensial di antara plat setelah disisipi kertas ya? Jadi mau dicari V aksen ya, berarti cara mencarinya adalah Q aksen per C aksen. Kita tahu tadi hubungan diputus, baterai putus, berarti Q-nya sama. Ya, sehingga V aksen sama dengan Q aksen. Q aksen itu tadi dari B ya, 15,9 piko dibagi C aksen. C aksen itu dari C 7,9 piko. Ya, dapatnya itu 2 volt ya. Yang E, permitivitas bahan di elektrik ya, adalah yang ditanya E aksen, yaitu ER kali E0. ER-nya adalah 3 dikali 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Hasilnya adalah, boleh cari sendiri ya. Untuk yang F, kuat medan listrik itu lambangnya E. Jadi yang sebelum disisipi kertas itu lambangnya E0. Cara mencarinya adalah V0 per D. Sedangkan kuat medan listrik sesudah disisipi kertas yaitu E aksen, itu cara mencarinya adalah V aksen per D. Ya, silakan dicari ya. Oke, saya lanjutkan ya. I continue to the circuit of series and parallel of capacitor. Rangkaian seri dan paralel kapasitor. Have all of you finished? Oke.
Continue. Oke ya. Jadi pada rangkaian seri sama paralel kapasitor itu mirip-mirip sama seri dan paralel resistor, gitu ya. Nah, untuk rangkaian seri biasanya kalau di resistor itu arusnya sama. Tapi kalau di kapasitor ya, karena Q sama dengan I kali T, di kapasitor tidak mengenal arus, tapi dia ada Q, muatan ya. Nah, sehingga di rangkaian seri kapasitor itu muatannya sama, sehingga V-nya yang ditambah. Ya, adanya Q dan V ya, ada Q dan V. Sedangkan muatan untuk rangkaian paralel kapasitor, V-nya sama, tapi Q-nya ditambah. Ya. Nah, untuk mencari C total pada rangkaian kapasitor seri dan paralel, di rangkaian seri malah kebalikan dengan resistor, ya. Kita pakai seper, ya. Sedangkan untuk paralel, untuk mencari C total kita pakai tambah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan dicatat. Oke, kita masuk ke contoh 8 ya.
Oke, contoh 8. Anda gambar dulu rangkaiannya ya. Anda gambar dulu rangkaiannya. Oke, yang A ditanya C total, yang B ditanya Q total, terus yang C ditanya Q dan C masing-masing. Ya. Yang D ditanya usaha pada kapasitor 3 mikrofarad. Ya. Oke. Okay, we begin ya for solving the problem. Okay, usually we solve problem like this circuit, parallel series or combination. Ya, kita biasanya kerjain yang paling belakang dulu, yang jauh dari baterai ya. Jadi 4 sama 2 kita paralel kan? Kalau paralel berarti kapasitornya kita jadi tambah gitu ya. Jadinya 6 gitu. 4 sama 2. Kita anggap ini C1, ini C2, ini C3, ini C4 gitu ya. Oke. Nah, kita mulai ya. Karena 3 kapasitor tersebut tersusun secara seri, yang ini C paralel sekarang ya. Maka mereka diserikan pakai rumus 1/C total sama dengan 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/2. Kita samakan penyebut ya. Berapa nih kalau kita samakan penyebut? Penyebutnya kita buat berapa? Ada yang jawab dong, mic-nya dihidupkan. Kalau mic-nya dihidupkan dong, ada yang jawab. Penyebutnya kita jadikan berapa? 6. 6, oke ya, 6 ya. Jadi ini 2/6 ditambah 1/6 ditambah 3/6.
Jadinya 6/6 ya. Jadi C totalnya adalah 1 mikrofarad. Oke, kita udah ketemu yang A ya. Ini yang A, C total. Yang B ditanya adalah Q total. Q total kita bisa cari dengan cara C total kali V total ya. C total adalah 1 mikrofarad atau ya 1 mikro gitu ya. Dikali V totalnya tadi 12 volt, sehingga kita dapatkan 12 mikrokolom. Farad kali volt jadi kolom ya, mikro tetap mikro ya. Jadi ini sama aja dengan 12 kali 10⁻⁶ kolom gitu ya. Nah, untuk yang C ya, nah, kita cari tegangan dan muatan pada masing-masing kapasitor. Oke, nah caranya begini. Nah, kita lihat dulu di rangkaian kanan ya, waktu kita mau total. Karena mereka bertiga seri, C1, C paralel, dan C4 adalah seri. Ya, karena seri, maka Q-nya sama. Ya, jadi kalau seri, Q-nya dulu yang kita cari. Jadi Q1 sama dengan Q paralel, sama dengan Q4, nilainya sama dengan Q total. Ya. Jadi sama saja dengan 12 mikrokolom. Gitu ya. Nah, karena Q1 sama Q4 sudah ketahuan, maka kita bisa langsung cari V1 dan V4. Ya, V1 sama dengan Q1 per C1. Ya. V4 Anda cari dengan Q4 per C4. Ya. V paralel kalian cari juga. Q paralel per C paralel. Ya. Oke, kita cari ya. Q1-nya 12 mikrokolom. C1-nya adalah 3 mikrokolom, jadi V1-nya 4 volt. Gitu ya. Q4-nya 12 mikro, C4-nya 2 mikro, jadi V4-nya adalah 6 volt. Q paralelnya adalah 12 mikro, C paralelnya adalah 6 mikro, dapatnya 2 volt. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Any question? If no question, I continue ya. Oke, jadi kita bisa tuliskan di sini ya, masing-masing boleh juga Anda tuliskan pakai gambar ya. Jadi tadi pertama-tama kita dapat, ini kita metode gambar ya. Jadi kita dapat tadi adalah Q-nya dulu. Jadi kita tulis di sini 12 mikrokolom. Di sini 12 mikrokolom. Di sini 12 mikrokolom. Ya. Oke. Sehingga kalau Q sama C sudah ada, maka kita bisa cari V sekarang. Ya. Jadi V-nya 4 volt. Yang atas V-nya di sini 2 volt yang paralel. V-nya di sini 6 volt untuk V4. 12 bagi 2 6 ya, betul ya. Oke, nah sekarang nanti kita pindah yang ke paralel. Ya, jadi C2 sama C3 itu paralel. Kalau paralel, kita harus cari V-nya. Jadi patokannya itu kita buat V-nya yang sama, 2 volt sama. Gitu ya. Nah, baru nanti kita cari Q-nya. Q itu C kali V. Sehingga 2 kali 2, 4 mikrokolom. Yang ini tadi 2 kali 4, 8 mikrokolom. Nah, itu metode gambar. Ada pertanyaan sampai di sini?
Silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi kita bisa dapatkan ya tadi ya. Kita tuliskan tadi karena paralel ya. Itu V2 sama dengan V3 sama dengan V paralel, yaitu 2 volt. Ya, sehingga Q2-nya kita cari C2 kali V2 ya. Q3-nya kita cari C3 kali V3. Oke. Untuk D, energi yang tersimpan pada kapasitor 3 mikrofarad, kita bisa cari dengan cara, karena kapasitor 3 mikrofarad itu adalah lambangnya C1, maka kita cari W1-nya, yaitu setengah CV kuadrat. Untuk 1 ya, nah kita masukkan. Setengah dikali C1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6. Mikro itu 10 pangkat min 6. V1-nya adalah 4 volt, 4 kuadrat gitu ya. Oke, jadinya berapa? Silahkan dicari.
Okay, any question? Audi? Oh no. Okay. Okay, if there are any question about the problem before, please ask me if you have question, yeah. Okay, today lessons until here. Goodbye ya. See you next meeting. Thank you. Terima kasih Pak.